Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ricky Sylvia dengan NIM 1C1222036. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit yang diampu oleh Ibu Irnisa STP MSc, MSI. Uh, Soal yang pertama yaitu ada pembagian dari brondol, yaitu di sini dapat kita lihat ada mesokap atau kulit buah yang merupakan lapisan paling luar dari buah dan brondol. Kemudian ada mesokap yaitu berupa daging buah, bagian yang diolah untuk menghasilkan CVO atau crude palm oil. Kemudian ada endokap atau cangkang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar biomasa. Yang terakhir ada kernel atau inti sawit yang kemudian diolah menjadi minyak inti sawit atau PKO. Di sini ada pohon industri, di mana pada pohon industri tersebut di sini ada kelapa sawit, kemudian kelapa sawit itu dibagi lagi menjadi daging buah, biji sawit, tandan, dan batang pohon. Baiklah, pada biji buah itu bisa dimanfaatkan menjadi minyak sawit, sabut, sludge, kemudian dari minyak sawit bisa dimanfaatkan menjadi bahan pangan lain seperti minyak goreng, oleon, margarin, lemak kue, panas fatty, kakao butter, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan menjadi oleo kimia, stearin, sabun asam, lemak, deterjen, pelumas, dan sebagainya. Kemudian dari daging buah ini juga ada juga sabutnya yang bisa dijadikan jadi particle bone, kemudian sludge. Kemudian dari biji sawit itu terdiri dari cangkang dan inti sawit itu menjadi PKO atau juga menjadi bungkil yaitu makanan lemak pupuk. Kemudian kemudian ada tanduk kosong dan batang pohon. Dari minyak sawit ini tadi bisa juga menghasilkan arang, karbon aktif, bahan pengisi partikel bond, asap cair. Kemudian dari PKO ini bisa menjadikan minyak goreng, salad oil, oleh kimia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya manfaat dari kelapa sawit itu sendiri. Kemudian apa parameter mutu minyak kelapa sawit atau crude palm oil? Ada beberapa parameter mutu palm oil. Parameter ini sangat penting untuk diperhatikan. Tujuannya untuk menghasilkan CPO yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ada parameter dari mutu bahan dan produk pada proses pemurnian CPO. Jadi penting untuk diperhatikan parameter-parameter ini. Yang pertama itu ada free fatty acid. Untuk parameternya yaitu pertama ada free fatty acid atau FFA, yaitu asam lemak bebas atau merupakan produk yang dihasilkan ketika suatu tris atau lipid yang mengalami reaksi hidrolisis sehingga dihasilkan 3 molekul asam lemak bebas dan 1 molekul gliserol. ALB menjadi parameter mutu yang paling penting pada industri minyak sawit, baik pada proses ekstraksi, klasifikasi, ataupun pemurniannya. Kemudian ada iodine value. Bilangan iodine atau iodine value merupakan parameter pengujian untuk mengetahui tingkat kejenuhan suatu bahan
minyak, prinsip dasarnya adalah kemampuan molekul iodin yang bereaksi dengan ikatan rangkap pada asam lemak. Kemudian ada Deterioration of Blendability Index atau DOBI. Itu adalah derajat kemudahan pencucian, parameter mutu minyak yang menandakan kebersihan minyak dari senyawa pengotor, terutama dari unsur-unsur senyawa teroksidasi seperti golongan keton atau aldehid. Semakin tinggi nilai DOBI menandakan mutu minyak yang lebih baik yang diindikasikan oleh kemudahan dalam pemucatan. Kemudian yang keempat itu ada volatimeter, juga moisture atau kelembapannya, color, cool point, dan melting point. Di sini pada CPU itu sendiri free FFA-nya itu ada maksimalnya 5,0, iodinnya 50, Dobby-nya itu 2,2, dan moist-nya itu 0,5. Kemudian untuk RBD-UPO itu ada 0,1, iodinnya 50, minimalnya 50. Untuk Dobby-nya tidak ada, kemudian volatimeternya 0,5 dan color-nya 3,0 minimalnya. Dan begitupun pada produk yang lainnya dapat dilihat pada tabel mutu berikut ini. Kemudian ada panen dan pasca panen. Pada pasca panen itu ada persiapan panen. Umumnya stasiun tanaman kelapa sawit beralih dari periode tanaman belum menghasilkan TBM menjadi periode tanaman menghasilkan TM. Pada umur 3 bulan, parameter lain yang dapat digunakan dalam menentukan kategori kelapa sawit siap panen adalah jumlah pohon yang sudah berbuah matang panen. Kemudian ada kriteria matang panen, yaitu dapat dilihat dari perubahan warna. Proses perubahan warna terjadi pada tandan, yaitu dari hijau berubah ke hitam, kemudian berubah menjadi merah mengkilap atau jingga. Kemudian ada rotasi panen. Rotasi panen merupakan selang waktu antara panen yang satu dengan panen berikutnya. Pada saat acak panen, rotasi panen tergantung pada kerapatan panen atau produksi, kapasitas panen, dan kegiatan pabrik. Pada umumnya, panen rotasi sekitar 7 hari. Jika rotasi panen semakin panjang, maka kerapatan panen meningkat. Tapi kualitas panen cenderung menurun. Rotasi panen juga dipengaruhi oleh iklim yang menimbulkan adanya panen puncak dan panen kecil. Dengan demikian, standar rotasi panen 7 hari dapat berubah disesuaikan dengan keadaan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem acak panen. Sistem acak panen tergantung pada keadaan topografi lahan dan ketersediaan tenaga kerja. Ancak panen yaitu setiap pemanenan diberi ancak panen yang sama dengan luasan tertentu dan harus selesai pada hari tertentu. Ancak giring yaitu setiap panen diberi ancak per baris tanaman dan digiring bersama-sama. Kelebihan sistem ancak tetap yaitu setiap pemanen bertanggung jawab terhadap ancak panen dan mudah dikontrol kualitasnya. Sementara pada sistem ancak giling, pelaksanaan panen cenderung lebih cepat dan buah cepat sampai di TPH. Kelemahan sistem ancak tetap yaitu buah terlambat sampai di TPH, sedangkan kelemahan pada sistem ancak giling yaitu setiap pemanen selalu mencari buah yang mudah dipanen dan mengontrol kualitasnya. Kualitasnya lebih sulit. Kemudian ada kerapatan panen. Kerapatan panen yaitu pohon yang dapat dipanen atau jumlah tandan matang panen dari suatu luasan tertentu.
Angka kerapatan panen, yaitu AKP, digunakan untuk meramalkan produksi, kebutuhan pemanenan, kebutuhan truk, dan pengolahan TBS pada esok harinya. Kegunaan perhitungan kerapatan panen adalah untuk meramalkan produksi tanaman, menetapkan angka kerapatan panen, dan jumlah panen. Kemudian ada cara pemanenan. Penting untuk diperhatikan juga agar mendapatkan kualitas CPO yang baik, di mana panen merupakan pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutannya ke pabrik. Urutan kegiatan panen adalah pemotongan tandan buah panen, pengutipan brondol, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Sebelum pemotongan tandan, pemanen lebih dahulu mengamati buah matang di Pak buah matang panen di pohon pada ancaknya masing-masing. Hal ini dimaksud untuk melihat kematangan buah. Tandan buah dipotong tandas dengan menggunakan dodos jika umur tanaman berkisar 3 sampai 5 tahun dan menggunakan egre untuk tanaman dengan umur di atas 8 tahun. Kemudian ada juga penting juga untuk memperhatikan pengangkutan TBS. Pada dasarnya, proses pengangkutan dilakukan dengan memindahkan TBS dari lahan ke TPS. Pengangkutan buah sawit dari TPH menuju pabrik harus dilakukan dengan segera untuk mencegah naiknya kadar asam lemak bebas. Secara umum, presentasi ALB sesaat setelah tandan buah dipotong berkisar antara 0,2 sampai 0,7, yang setelah jatuh ke tanah dapat meningkat menjadi 0,9 sampai 1% untuk setiap 24 jamnya. Kemudian ada tahap pengolahan crude palm oil, yaitu pertama penerimaan buah, penimbangan, sortasi, perebusan buah, perontokan buah dari tandan, pencacahan dan pengepresan buah. Kemudian ada klasifikasinya, yaitu vibrating screen, crude oil tank, continuous setting tank, oil purifier, vacuum dryer, storage tank, pemrosesan sludge. Berikut ini adalah proses diagram alirnya. Pertama, dari kebun sawit, TBS masuk ke pengangkutan, kemudian penampungan tandan buah segar. TBS tersebut disterilisasi terlebih dahulu menggunakan injeksi uap. Kemudian ada proses perontokan buah dari tandannya, di mana tandan kosong ini akan dikumpulkan dan diolah kembali menjadi pupuk sawit. Kemudian pada proses perontokan ini, biji sawit akan masuk ke proses pencacahan, kemudian proses pengepresan, sehingga mendapatkan fase padat dan fase padat. Kemudian pada stasiun klasifikasi, dilakukan pengendapan sludge, kemudian sentrifugasi desenting, dan masuk ke proses pengolahan limbah. Nah, kemudian juga ada didapatkan pada proses pengepresan ini fase padat, di mana fase padatnya itu berupa nut dan cangkang. Nah, kemudian kernel tersebut dilakukan proses pengiriman kernel dan lakukan pengiriman untuk pengolahan kernel selanjutnya. Kemudian ada serat yang didapatkan unit boiler. Kemudian setelah stasiun klasifikasi, yaitu proses pemurnian lanjutan, yaitu pertama pengeringan, habis itu sehingga mendapatkan CPO, kemudian ditampung pada tangki penyimpanan CPO dan dikirim ke pabrik pemurnian. Selanjutnya ini adalah proses pengolahan sludge, yaitu screen fresh, wash oil, oil gitter atau pencerahan 20%. Habis itu ada sand trap tank, yaitu 25 derajat Celcius sehingga didapatkan kotoran. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, yaitu vibrating screen 30 dan 40 mass. Kemudian crude oil tank 95 derajat Celcius. Kemudian ada vertical clarified tank atau continuous oil tank, oil tank 10 ton per jam, oil purifier, kemudian vacuum dryer, dan oil storage. Kemudian tadi ada sludge-nya itu oil context
5-10%, kemudian dilakukan lagi February screen 40 mesh, slash tank 95 derajat, sand cyclone, slash parotor atau slash centrifugal, fat feed. Fat feed ini jadi oil kemudian masuk ke oil tank recovery, kemudian balik lagi ke vertical clarified tank tadi untuk diolah kembali. Kemudian feed-feednya itu ada berupa sludge dan masuk ke kolam limbah. Kemudian adalah berikutnya adalah proses di pemurnian yaitu CVO. CVO yaitu asam fosfat masuk ke deguming yaitu asam fosfat 85%, kemudian didapatkan DPO, kemudian masuk ke blanching yaitu ada yang masuk adalah blanching earth, kemudian ada vibration di mana yang keluar adalah spat art, kemudian masuk tegumate blanching palm oil, kemudian masuk ke proses deodorization yaitu yang keluar adalah PFAD, kemudian masuk ke proses RBDPO, kemudian ada fractionation, kemudian ada filtrasi. Daripada filtrasi ini didapatkan olein yaitu berupa minyak goreng dan steril. Kemudian soal yang terakhir yaitu perbedaan palm kernel oil atau PKO dan crude palm oil atau CPO. Di mana PKO itu untuk warnanya sendiri berwarna bening alami, sedangkan CPO itu berwarna merah atau jingga karena PKO ini didapatkan dari inti kernel, sedangkan CPO ini didapatkan dari apa sih namanya? Dan banyak mengandung karoten. Kemudian PKO dihasilkan dari ekstraksi biji kelapa sawit atau inti kelapa, sedangkan CPO dihasilkan dari proses awal ekstraksi yaitu bagian mesokarp. Kemudian pada PKO untuk kandungannya sendiri yaitu ada vitamin E dan karoten tidak terlalu banyak berbanding terbalik dengan CPO yang kaya akan vitamin E dan karoten. Kemudian mengandung 80% asam lemak jenuh dan 20% asam lemak tidak jenuh. Sedangkan CPO mengandung 50% asam lemak jenuh dan 50% asam lemak tidak jenuh. Untuk PKO, produk turunannya seperti sabun, deterjen, dan kosmetik. Sedangkan CPO, produk turunannya seperti minyak goreng, margarin, dan coklat. Itulah tadi hasil jawaban saya pada ujian teknologi pengolahan kelapa sawit. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.